Yang pertama, datang seorang bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kalau saya masuk surga nanti dengan siapa ya Allah? Kata Allah menjawab, kamu nanti masuk surga dengan tukang daging. Enggak meyakinkan. Masa masuk surga dengan tukang jual daging? Dia tidak mengatakan kamu masuk surga dengan ulama, enggak. Kamu masuk surga dengan Ustadz Abdul Somad, LCMA dan seterusnya. Kamu nanti masuk surga dengan tukang jual daging. Lalu Nabi Musa alaihissalam pergi ke pasar. Dia lihat tukang jual daging. Apakah mungkin ini orang yang akan bersama saya nanti di surga? Gayanya nggak meyakinkan. Bukan ahli taat, bukan ahli ibadah. Tapi rasanya Allah tidak mungkin salah. Allah maha benar. Shadaqallah. Lalu dia ikuti tukang jual daging ini. Selesai berdagang, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, daging dia cincang, dia potong, dia masak. Setelah dia masak, lalu kemudian daging itu dia suapkan ke mulut ibunya. Setelah ibunya kenyang, ibunya berdoa. Apa kata ibunya? Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Masuk surga bukan karena amal, masuk surga karena doa ibu. Maka ibu semua doakan anak ibu, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Isa, bersama Nabi Musa, bersama Nabi Ibrahim. Jangan lupa bersama Ustadz Abdul Somad dan seterusnya. Ibu siap? Alhamdulillahi Rabbil. Doa ibu luar biasa. Tapi jangan gara-gara ini mendengar tausiah ini lalu banyak anak muda nanti yang nggak sholat zuhur, yang nggak sholat ke masjid. Ketika ditanya, kamu kenapa nggak sholat? Ibu saya sudah mendoakan saya masuk surga. Makanya ibu doakan anaknya tidak hanya sebatas masuk surga, tapi juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Semoga semua anak-anak kita ini mendapatkan surga Jannatul Firdaus. Tadi saya sampai ke rumah Haji Her. Yang pertama beliau minta adalah sebelum kemari, Ustadz foto dulu dengan ibu saya. Masya Allah, tabarakallah. Tidak basa-basi, bukan sekedar ceramah, bukan sekedar kata sambutan, bukan sekedar nyanyian, tapi praktek nyata. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa bakti kepada orang tua membuat anak bisa sukses, mudah-mudahan bahagia dunia akhirat insyaallah. Ibu mau anaknya jadi orang kaya, mau anaknya jadi pejabat, mau anaknya jadi orang hebat, tapi sakau narkoba. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ustadz Abdul Somad selama tausiah ke Pulau Madura bertahun-tahun, biasanya bajunya putih. Baru hari ini kelihatan pakai jas. Ini mereknya Casio, dikasih orang. Gimana rasanya pakai jas ini Pak Ustadz? Satu kata, panas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian dia berkata, izinkan saya mau perang fisabilillah. Kalau saya perang mati syahid, tidak ditanya malaikat mungkar nakir, langsung lewat ujian fit and proper test. Kalau mati syahid tidak akan merasakan sakratul maut yang sakitnya seperti kambing dikuliti hidup-hidup, seperti tebasan pedang di tempat yang sama, seperti tikaman anak tombak beribu kali. Kalau mati syahid tidak ada hisab, langsung masuk ke surga. Izinkan saya ikut perang mati syahid. Nabi bertanya dengan satu pertanyaan, alaka min ummin, ibu kamu masih hidup? Dia menjawab, naam, ibu saya masih hidup. Apa kata Nabi? Enggak usah pergi perang. Lalu bagaimana? Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Urus telapak kakinya, kau akan masuk surga. Ini melihat dari jamaah yang luar biasa. Dari bendera yang dikibarkan nampaknya sudah siap ke Palestina semua.
Siap ke Palestina? Jangan. Saya nggak mau dapat berita beberapa jamaah yang berangkat ke Palestina dari Pulau Madura sekarang sedang sekarat. Kenapa? Karena nggak bisa makan lontong sayur. Kita bisa mensupport dengan dana untuk sumur bor, untuk selimut musim dingin, untuk tempat asrama rumah sakit yang didirikan orang Indonesia, rumah sakit Istiqlal, kebanggaan Indonesia di Gaza, dihancurkan, diratakan dengan tanah oleh Yahudi laknatullah. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Ustadz Abdul Somad tidak pernah mengosongkan satu khutbah pun. Setiap hari Jumat, satu khutbah tidak pernah kosong. Dalam khutbah tetap mendoakan, Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Hari ini melihat ke depan, ini rasa-rasanya kita sedang berada di Gaza. Bendera yang berkibar adalah bendera Palestina. Cuman nggak sama bendera yang ada di sini dengan yang di Gaza. Bendera yang ada di hadapan saya ada gambar Ustadz Somadnya. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita jauh di Pulau Madura, tapi kita tetap sama mencintai saudara kita. Kita ikut tersakiti, tapi apa kata Nabi? Ilzam rijlaiha, urus tapak kakinya. Kalau telapak kakinya saja kau urus, kau dapat surga. Apalagi kalau kau urus kepalanya, kau belikan bajunya, kau bahagiakan hatinya, kau senangkan jiwanya. Mudah-mudahan adik-adik yang ibunya masih hidup, pulang dari sini bahagiakan ibu, belikan makanan kesukaannya, belikan pakaian, belikan jilbab, senangkan hatinya, kirim kabar gembira, Bu, saya kuliah, IP saya 4, bagus, senang hatinya. Ini sekarang banyak dikirim kuliah, kasih uang jajan, kirim belanja, belikan motor, pulang-pulang, saya membahagiakan ibu saya Pak Ustadz. Kamu bawa ijazah? Enggak. Bawa apa? Anak istri. Bu, ini keberhasilan kuliahku. IP-mu berapa? 1 istri 2 anak. Itu juga membahagiakan. Mudah-mudahan ibu semua dapat menantu, mantu, cucu yang soleh, solihah, baik-baik semuanya insya Allah. Amin. Ilzam rijlaiha, urus telapak kakinya, fathammal jannah, kau akan dapatkan surga di sana. Yang ketiga, ini sampai ke berapa nih Pak Ustadz? Pokoknya sesuai dengan tertulis di botol air minum 600 ml. Yang ketiga, orang yang bersama dengan Nabi, perang dengan Nabi, salat dengan Nabi, makan dengan Nabi. Tapi justru Nabi mengatakan, nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta doa dari dia, doa dia makbul. Sahabat heran, kami yang hidup dengan engkau, kami yang bertetangga dengan engkau, kami yang berperang makan dengan engkau, kenapa minta doa dengan dia? Pokoknya nanti kalau dia datang ke sini, minta doa dengan dia, doanya makbul. Ternyata orang ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang ini bernama Uwais Al-Qarni. Dia tidak termasuk dalam sahabat Nabi karena dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Dia tidak termasuk dalam wa alihi wa ashabihi. Dia tidak tergolong dalam keluarga dan sahabat Nabi. Tapi setelah Nabi meninggal, dia datang dari Yaman ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sahabat berduyun-duyun memintakan doa istighfar kepadanya. Inilah dalil bahwa orang yang menjaga ibunya bisa jadi lebih mulia daripada orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak orang sekarang. Kenapa saya hidup zaman sekarang Pak Ustadz? Kenapa saya hidup jauh dari Nabi? Kenapa saya tinggal di Pulau Madura? Kenapa saya hidup di tahun 2024? Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi? Jangan menyalahkan takdir, jangan menyalahkan Allah. Lebih baik Allah buat kita hidup di tahun 2024. Mungkin kalau kita hidup di zaman Nabi, kita juga ikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Ditakdirkan Allah kita hidup sekarang, bukan berarti kita tidak bisa lebih mulia. Kalau kita jaga ibu kita, kita muliakan, kita rawat, kita bahagiakan, kita senangkan hatinya, boleh jadi nanti kita juga akan di surga bersama Uwais Al-Qarni insyaallah.